ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nuwasil qira'atana wa narju min Bapak Eka. Tafaddal iqra ala ma tawaqafna bihi. Al-umurun nafi'ah ya. Ya. Fal umurun nafi'atu fid dini tarji'u ila amrayni, ilmun nafi'un wa amalun salihun. Amma ilmu nafi'u wa huwa ilmu muzakki lil qulubi wal arwahi, al musmiru li sa'adati daraini, wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadithin wa tafsirin wa fikhi wa ma yu'inu ala zalika min ulumil arabiyyati bihasabi halatil waqti wa mawdi'il ladzi fihil insanu Ya. wa ta'yinu dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal halati taqribihi Wal halatu taqribiyatu an yajtahida talabul ilmi talibul alimi fi hifdhi mukhtasarin min mukhtasarati al-fani alladhi yastagilu fihi fa in ta'ziru biasanya setelah in apa? fa in ta'zara Dibaca fi'il madi. Fa in Fi'il ta'zara. Iya, fa in ta'zara. Fa in ta'azzara au ta'assara bagus alaihi hifdhihi alaihi fa in ta'addara au ta'assara alaihi hafidhi hifduhu lafdhan falyukarriruhu katsiran mutadabbiran al-mu'aniyati lima'anihi hatta tarsakhu. Hatta, apa fungsi hatta? Hatta tarsakha. Ya. Hatta tarsakha ma'anihi fi qalbihi summa takunu fi
baki kitabun. Sematakunu baki kutubi Baki kutubi hadzal hadal fanni hadzal fanni kal tafsiri wa tawdihi wa tafri'i lidzalikal usulil ladzi lidzalika asli asli alladzi arafahu wa atrakahu. Fa innal insana idza hafidha al usulu al usul hafadha usula ya ahlan wa sara lahu malakatun tamatun fi ma'rifatiha ya hanat alaihi kutubu al-fanni. Jadi setelah sibul jumlah ya wah kaidahnya ya. Kaidahnya setelah sibul jumlah itu enggak mungkin jar. Alaihi kan sibul jumlah. Gitu ya. Setelah sibul jumlah itu enggak mungkin jar. Kutubu. Gitu ya. Alaihi kutubu. Ya. Alaihi kutubu alfanni kulliha. Songgoriha. Ini yang benar kuliha atau kuluha? Kulluha. Kutubul fanni kulluha ya. Wa sigoruha wa kibaruha wa min setelahnya itu isim atau fi'il? Kalau setelahnya fi'il baca man, kalau setelahnya isim baca min. Setelahnya apa ini wa? Fi'il. Waman. Waman doi'a. Waman doiya'a. Waman doiya'a. Waman doiya'al usula. Bagus. Hurima wasula. Hurimal wusula. Ya. Baik, syukran ala husni al-qiraah. Barakallahu fikum. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah berusaha mengetahui apa itu al-umuru an-nafi'ah. Fal umurun nafi'atu fid dini. Ya, fadal. Fal umurun nafi'atu fid dini tarji'u ila amrayni. Maka perkara-perkara yang bermanfaat dalam agama ini, ya ikhwah, itu kembali kepada dua perkara, dua hal. Tarji'u ila amrayni. Tarji'u ila amrayni. Ini kita baca ilmun atau ilmin? Ilmun atau ilmin? Tarji'u ila amrayni. Baca apa ini, Bapak Rahyadim? Ilmun, kenapa? Khobar dari? Iya, takdirnya? Bagus. Kalau dibaca ilmun, maka apa? Dia adalah khobar dari mubtada yang makhdhuf. Ila amrayni huma ilmun nafi'un wa amalun salihun. Atau dibaca ilmin itu sebagai ataf bayan. Ataf bayan ya. Maka kita baca apa? Au ila amrayni am ilmin nafi'in wa amalin salih. Ataf bayannya. Ada yang mengatakan badal itu ya. Ataf bayan itu mirip dengan badal. Jadi perkara yang bermanfaat dalam agama ini kembali kepada dua hal ya ikhwah. Ilmun nafi' wa amalun salih. Dan amal soleh ini pun adalah buah dari apa? Ilmun nafi'. Sehingga semuanya kembali ke ilmun nafi' yang membuahkan amal soleh. Kita bahas apa saja ilmu yang bermanfaat itu. Amal ilmun nafi'u, adapun ilmu yang bermanfaat.
fahuwal ilmul muzakki lil qulubi wal arwahi. Kita lihat bahasanya Syekh Sa'di ya, sangat dalam. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka itu adalah apa? Ilmu yang membersihkan hati-hati dan ruh-ruh. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mensucikan hati dan ruh. Al-musmiru. Ini masih naat kemana? Al-muzakki. Berarti kan fahuwal ilmul muzakki gitu kan? Naat ke al-ilmu. Naat ke ilmu. Al-musmir masih ke ilmu ya. Al-ilmu al-muzakki lil qulubi wal arwahi. Al-musmiru li sa'adatid darain, yang membuahkan kebahagiaan ad-darain, dua negeri, yaitu negeri dunia dan akhirat. Apa itu ilmu nafi? Wa huwa ai ilmu nafi ya. Ma jaa wa huwa ma. Ma di sini sebagai apa kedudukannya? Sebagai khobarnya, dan huwa sebagai mubtada'nya. Wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadisin, dari ilmu hadis, wa tafsirin, wa fiqhin. Ini ya ikhwah. Jadi kita harus semangat belajar apa? Hadis, tafsir, dan fikih. Atau tafsir, hadis, dan fikih. Wa ma yu'inu ala dhalika, dari a'ana yu'inu i'anatan. Artinya apa? Membantu. Ya. Wa ma yu'inu ala dhalika, dan apa yang membantu ala dhalik, atas hal tersebut. Yang membantu ilmu hadis, membantu ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Apa yang membantu? Minal ulumil arabiyati, dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Minal ulumil arabiyah, nahwu, saraf. Bihasabi halatil waqti, sesuai dengan keadaan waktu. Wal maudhi'i, keadaan tempat. Alladzi fihil insan, yang seseorang berada di situ ya. Yang seseorang berada padanya. Kita belajar bahasa Arab sesuai dengan keadaan waktu kita, sikon kita, dan tempat kita. Wa ta'yinu dalika, dan menentukan hal tersebut, yang yakhtalifu, itu berbeda. Menentukan hal tersebut, ilmu bahasa apa saja yang harus dipelajari ya, atau ilmu syar'i apa saja. Wa ta'yinu dalika, menentukan hal tersebut, ilmu ini itu ya, yakhtalifu, itu berbeda. Biikhtilafil ahwali, sesuai dengan berbeda-bedanya keadaan. Ya. Jadi ta'yinu dalika itu yakhtalifu, menentukan hal tersebut itu berbeda sesuai dengan apa? Berbedanya keadaan. Wal halah, apa i'rab wal halah? Apa i'rabnya Mas Ahmad? Wa ta'yinu dalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal halah. Ma i'rab al halah. Kenapa Cer? Ataf ke mana? Ataf ke halati yang itu ya, bihasa bihalah itu.
atau ke halah juga. Hal sahih Bapak Mahfud. Wal halah wa ta'inu dalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal halah. Wal halah takribiyah atau ke ahwal. Hal sahih Mas kiri. Mub? Iya, sahih. Barakallahu fik. Wawu di sini bukan wawu ataf, tapi apa? Wawu permulaan. Jadi wal halatut takribiyatu, makanya ada titik dua ini. Titik dua ini adalah khobarnya setelahnya. Ya. Kan ta'yinu dalika kan la yakhtalif ya. Ta'yinu dalika yakhtalif bi ikhtilafil ahwal. Berbeda. Jadi untuk menentukan ilmu apa yang dipelajari itu berbeda sesuai dengan berbedanya keadaan. Tetapi apa? Wal halatut takribiyah, tetapi ada sebuah keadaan yang merupakan pendekatan. Ya, wal halatut takribiyah, keadaan yang mendekatkan ilmu apa yang dipelajari. Ya, halatut takribiyah, keadaan yang mendekatkan apa? An yajtahida talibul ilmi. Ini yang benar ilmi. An yajtahida talibul ilmi. Yang terpenting adalah penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh. An yajtahida talibul ilmi. Fi hifdin mukhtasarin. Di dalam menghafal ringkasan. Mukhtasar. Ya, fi hifdin mukhtasarin, menghafal matan-matan. Jadi kalau matan kita hafalkan, sedangkan mantan kita lupakan. Ya kan gitu ya. Jangan hanya memperbanyak apa? Mantan-mantan ya. Sedangkan banyak matan enggak apa? Enggak dihafal. Fi hifdin mukhtasarin min mukhtasaratil fanni. Dari apa? Dari ringkasan-ringkasan cabang ilmu. Al-fan. Cabang ilmu ya. Alladhi yashtaghilu fihi. Cabang ilmu yang ia apa? Sibuk di dalamnya. Menyibukkan diri dalamnya. Kita belajar fikih berarti matan fikih. Belajar akidah, matan akidah. Ya, mukhtasar. Fa in ta'addara, jika tidak memungkinkan, ta'addara, jika ada udzur, au ta'assara, susah, alaihi hifduhu, susah apa? Menghafalnya. Jadi hifduhu ini rafa' kenapa? Fa'il dari ta'assara. Fa in ta'addara, jika punya udzur enggak memungkinkan, au ta'assara alaihi hifdhuhu lafdan, atau susah baginya menghafalnya secara lafaz. Nah ini ya ikhwah. Kalau susah menghafal matan secara lafaz, ya, fal yukarrirhu katsiran, maka hendaklah ia ulangi katsiran. Ya ulangi dengan banyak. Fal yukarrirhu katsiran, ulangilah dalam jumlah yang banyak. Sehingga di antara solusi obat ketika apa? Susah menghafal secara lafadznya, caranya bagaimana? Ulangi lebih banyak. Kalau belum bisa, lebih banyak lagi. Kalau diulangi 10 kali belum hafal, maka apa? 20 kali. 20 kali belum hafal, nambah lagi 30 kali. Kira-kira hafal enggak? Insyaallah hafal.
Kita menghafal hadis satu baris itu ya, satu baris kan. Satu baris 10 kali nggak hafal-hafal, tambah lagi. Sampai benar-benar apa? Apa? Benar-benar ngelotok, jangan ngelotok ya. Benar-benar di luar kepala. Akhirnya di luar kepala nggak masuk kan gitu ya. Di luar kepala. Ilmunya sudah di luar kepala. Fal yukarrirhu katsiran mutadabbiran lima'anihi. Ini juga apa? Dalam membantu menghafal itu adalah merenungi maknanya. Merenungi maknanya. Jadi kalau kita paham apa yang kita hafalkan, maka itu akan membantu ya ikhwah. Kita paham bahasa Arab itu membantu enggak dalam menghafal Al-Quran? Sangat sekali membantu. Kita paham bahasa Arab sangat membantu apa? Dalam menghafal hadis. Karena kita paham alurnya bagaimana ya, sangat membantu. Mutadabbiran lima'anihi. Hatta tarsakha ma'anihi. Pertanyaannya, apa i'rab ma'ani di sini? Apa i'rab ma'ani? Mas Ragil. Hatta tarsakha ma'ani. Apa i'rab ma'ani di sini? Bapak Sri Hartono. Sudah ketemu Mas Rakil? Kenapa nasab? Maf'ul bi. Sahih Mas Rakil? Kenapa rafa? Fa'il dari mana? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Ini adalah fa'il dari apa? Tarsakha. Hatta tarsakha ma'anihi. Kita perhatikan, ma'ani itu apa? Mudzakkar atau muannas? Muannas, karena jamak tidak berakal. Maka apa? Maka fiilnya adalah ada tak taknisnya, pakai tak. Sehingga apa? Sebuah fiil yang fiil mudhari' didahului huruf ta, itu indikasi kalau fa'ilnya itu muannas. Kan gitu. Sebuah fiil mudhari' yang huruf mudhari'ahnya diawali ta, maka apa? Indikasi fa'ilnya muannas. Dan setelah tarsakha ada apa? Isim yang muannas. Oh, berarti ini apa? Fa'ilnya. Gitu ya. Hatta tarsakha ma'anihi. Jadi diulang-ulangi lafadznya, ya, kemudian direnungi maknanya, hatta tarsakha ma'anihi, sehingga apa? Tarsakh itu apa? Kokoh, sehingga kokoh meresap makna-maknanya dalam hati. Ya, kokoh meresap makna-maknanya dalam hati. Summa takunu baki kutubi hadal fanni. Kemudian apa? Kitab-kitab yang lain dari cabang ini. Contohnya apa? Kat-tafsiri, kitab tafsir, wat-taudih. Taudih itu juga penjelasan ya. Wat-tafri di dalikal asli. Tafri itu cabang, tafri. Jadi far'un ya. Cabang lihadal asli, cabang dari pokok ini. Alladzi arafahu, yang ia ketahui, wa adrakahu, yang ia
dapatkan. Fa innal insana, maka manusia atau seseorang, idza hafidhal usula, apabila menghafal usul, ya, pentingnya menghafal usul ya ikhwah. Wa sara lahu malakatun tamatun. Malakatun rofa karena isim sara ya. Wa sara lahu malakatun tamatun, dan ia apa? Memiliki kemampuan yang sempurna. Wa sara lahu, dia memiliki apa? Kemampuan yang sempurna fi ma'rifatiha, dalam mengetahuinya, dalam mengenalnya. Usul-usul tadi ya. Hanat alaihi, maka akan ringan baginya kutubul fanni kulluha, kitab-kitab apa? Berbagai cabang ilmu seluruhnya. Itu kalau punya apa? Menghafal usul dan punya apa? Kemampuan yang sempurna dalam mengetahui usul tadi, maka akan ringan baginya kitab-kitab cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ya, kitab-kitab cabang ilmu seluruhnya. Baik sigharuha wa kibaruha, baik yang sighar, yang kecil atau yang besar. Ini pentingnya menghafal usul, mempelajari apa? Usul. Wa man dayya al-usula khurrimal wusul. Pertanyaannya, usul di sini i'rabnya apa? Yang benar i'rabnya apa ini? Man dayya al-usul khurrimal wusul. Mas Arif. Kenapa nasab? Masa nasab ma'ibul fa'il? Rafa, kenapa Rafa? Naibul fa'il, karena sebelumnya ada hurima ya. Hurima itu kan apa? Fi'il mabni majhul. Hurima kan diharamkan. Kalau harroma mengharamkan. Maklumnya apa? Harroma. Majhulnya hurima, diharamkan. Kata Mas Arif, usul itu adalah rofa karena naibul fa'il dari hurima. Hal sahih. Bapak Ismam, apakah benar usul di sini adalah naibul fa'il? Atau mudhof ilaih? Mungkin nggak mudhof ilaih? Nggak mungkin ya kan? Sulabi nggak mungkin mudhof ilaih. Sahih Bapak Paniman, naibul fa'il? Alasannya karena setiap fi'il mabni majhul pasti ada naibul fa'ilnya. Kan gitu ya? Setiap fi'il yang majhul, fi'il yang mabni majhul, pasti ada apa? Naibul fa'il. Sahih Bapak Eko, apakah benar usul di sini naibul fa'il? Sahih? Dari? Hurima. Kalau dia maf'ul bih dari hurima, mana naibul fa'ilnya? Mana Mas Arif? Hurima kan fi'il mabni majhul nggih, butuh naibul fa'il. Pasti ada naibul fa'ilnya. Seandainya wusul itu maf'ul bih, mana naibul fa'ilnya? Iya, dhamir mustatir takdiruha kembali ke man. Gitu ya. Jadi nggak mesti setelah fi'il yang majhul terus setelahnya apa naibul fa'il. Bisa jadi naibul fa'ilnya dhamir mustatir. Seperti yang di sini. Apa? Naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdiruha kembali ke man.
Sehingga kita baca man doya al-usula hurimal usula. Barang siapa yang menyia-nyiakan usul, maka akan diharamkan baginya wusul. Usul itu apa? Sampai. Kalau seseorang menyia-nyiakan ilmu usul, maka apa? Akan diharamkan baginya apa? Sampai ke tujuan, sampai ke maksud. Gak akan sukses. Termasuk ilmu usul adalah ilmu sharaf dan nahwu. Gitu ya. Ilmu bahasa. Ilmu alat. Atau ilmu usul itu adalah ilmu apa? Ya usul akidah, ilmu usul juga. Usul tafsir, usul hadis, dan usul fiqih. Ya. Faman harisa ala hada alladzi dzakarnahu, maka barang siapa semangat atas hal ini yang telah kami sebutkan, wasta'ana billah, dan meminta pertolongan kepada Allah, a'anahullah ini jawab syarat dari mana? Dari man harisa. A'anahullah, pasti Allah akan menolongnya. Syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah, semangat dan isti'anah. Allah akan menolongnya. Wa baraka fi amalihi, Allah memberkahi amalnya. Wa tariqihi, dan jalannya. Alladzi salakahu, jalan yang ia tempuh. Tapi sebaliknya ya ikhwah. Wa man salaka fi talabil ilmi ghairiha. Pertanyaannya. Wa man salaka fi talabil ilmi ghair. Apa i'rab ghair? Apa i'rab ghair? Mas Ahmad. Kenapa nasab? Dari? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Mumtaz. Wa man salaka fi talabil ilmi. Dan barang siapa menempuh dalam perjalanan menuntut ilmu. Barang siapa menempuh dalam menuntut ilmu itu apa? Ghaira hadihi tariqatin nafi'ah. Barang siapa yang menempuh dalam menuntut ilmu itu menempuh selain jalan yang bermanfaat ini. Ketika thalabul ilmi apa? Menempuh jalan yang tidak bermanfaat, tidak perhatian dengan usul. Tidak perhatian dengan usul gitu ya. Dengan ulumul arabiyah. Fatats alaihil awqatu, maka akan hilang darinya waktu-waktu yang banyak. Waktunya habis. Walam yudrik illal ana'a, dan tidak mendapatkan kecuali kepayahan. Itu kalau belajar seseorang menuntut ilmu tanpa metode, tanpa manhajiyah. Manhajiyah fi thalabil ilmi. Ya. Kalau orang itu pakai manhaj, pakai metode dalam belajar, maka apa? Dalam waktu yang singkat, insya Allah akan mendapatkan hasil yang banyak. Sebaliknya, kalau belajarnya, menuntut ilmunya itu asal-asalan, tidak pakai metode, tidak bertahap, maka apa? Maka waktu yang ia habiskan banyak, dan enggak dapat apa-apa kecuali sangat sedikit. Ini bedanya antara orang yang belajarnya pakai metode dengan yang tidak pakai metode. Hasilnya sangat jauh. Yang pakai metode akan lebih banyak ilmu yang ia dapatkan. Yang enggak pakai metode, waktu habis.
terbuang, namun apa? Hanya dapat sangat sedikit sekali. Bahkan di sini apa? Lam yudrik ilal ana, tidak mendapatkan kecuali kepayahan, keletihan. Kama huwa ma'rufun bitajribah, sebagaimana ini ma'ruf, ihwah. Diketahui dengan apa? Tajribah, dengan pengalaman, percobaan. Wal waqi'u yashhadu bih, dan realita memang menyaksikannya. Itulah makanya penting kan dalam belajar itu, belajar apa? Manhaj, metode. Ya. Sebagaimana seseorang ketika belajar hadis langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak Arba'in Nawawi dulu. Belajar nahwu saja, kalau kita langsung belajar nahwu langsung Alfiyah Ibnu Malik. Langsung apa? Alfiyah Ibnu Malik. Belajar fikih langsung Al-Mughni. Nggak, langsung Al-Mughni dulu. Ini namanya apa? Belajar tidak tadarruj, tidak bertahap. Biasanya orang yang belajar tidak bertahap itu seperti loncat tangga. Orang yang loncat tangga itu biasanya kepleset. Loncat tangganya tinggi ya, kepleset. Tapi orang itu akan bisa sampai ke atas bila apa? Kata Syekh Utsaimin dalam kitab beliau ya, Kitabul Ilmi itu, seseorang yang dalam menuntut ilmu itu seperti menaiki tangga. Ya. Dan ketika menaiki tangga itu seseorang berusaha untuk apa? Ketika memijak tangga yang nomor 1 itu dengan apa? Pijakan yang kuat, maka apa? Akan mudah untuk menginjak tangga yang kedua, pijakan yang kuat. Berikutnya tangga yang ketiga. Naik tangga dengan apa? Dengan penuh keyakinan, ya. Beda kalau apa? Pengen naik ke tangga, Pak, kaki melangkah ke anak tangga yang kedua, sedangkan kaki yang masih di apa? Di tangga yang satu ini belum kuat ya. Maka apa? Bisa kepleset. Kan analoginya gitu ya. Sebenarnya ini belum matang tangga yang pertama ini nginjaknya nggak kuat, langsung dia pengen langsung ke tangga yang kedua, bisa kepleset. Beda kalau memungkinkan tangga yang pertama, kemudian tangga yang kedua, dan seterusnya. Jadi ilmu itu ibarat bangunan ya ikhwah. Ibarat bangunan, pondasi itu harus kuat. Kalau pondasi kuat, insya Allah kita bisa membangun bangunan ilmu dengan sangat tinggi sekali. Gitu ya. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, nanti ketika bangun tinggi-tinggi akhirnya apa? Roboh itu. Itulah pentingnya ilmu usul. Tentunya apa? Metode atau manhaj tadi. Wal waqi'u yashhadu bi. Fa in yassarallahu lahu mu'alliman, maka jika Allah memudahkan baginya, mu'alliman, ya, memudahkan untuk mendapatkan seorang pengajar, yahsunu atau yuhsinu tariqatat ta'lim, yang apa? Yuhsinu tariqatat ta'lim, yang baik dalam metode mengajar. Yuhsinu tariqatat ta'lim wa masalikat tafhim, baik dalam apa? Dalam menempuh bagaimana cara-cara tafhim, memahamkan. Tammalahu sababul musilu ilal ilmi, maka sempurna baginya sebab yang akan menghantarkan kepada ilmu. Ini jika mendapatkan apa? Mu'alliman yahsunu au yuhsinu tariqatat ta'lim wa masalikat tafhim.
Dan insya Allah kalau kita belajar ya terikat dengan suatu lembaga, maka apa? Maka insya Allah materi-materi yang diberikan itu pun juga berusaha untuk tadarruj, untuk bertahap. Ya. Sebagian teman mungkin apa? Di rumah itu semangat membeli terjemahan Fathul Bari. Gitu ya. Terus terjemahan Al-Mughni, tak fikih ya. Nah, padahal dia belum belajar arba'in. Belum belajar apa? Yang mukhtasar terlebih dahulu. Atau di rumahnya langsung apa? Belajar atau beli terjemahan Syarah Ibnu Aqil. Itu syarah apa? Alfiyah. Syarah apa? Alfiyah Ibnu Malik. Ya, syarahnya Ibnu Aqil. Baca apa? Terjemahannya. Pusing nanti baca terjemahan. Ya benar, belajar bahasa Arab itu pusing ya kalau otodidak. Saya dulu juga mengalami ya ketika usia apa SMA itu beli apa kamus bahasa Arab. Kayak pengen bahasa Arab itu loh ya. Nggak paham itu kamus bahasa Arab itu nggak paham. Itulah ya pusingnya kalau belajar bahasa Arab tanpa guru. Ya. Oh nggak ada kita dengan apa? Guru aja pusing apalagi kalau otodidak. Jadi gini, keutamanya ya kalau belajar ada yang ngajarin, ada gurunya itu biasanya apa? Dalam waktu singkat banyak yang ia dapatkan. Otodidak itu lama, karena dia lama memahaminya itu loh. Kan lama memahaminya alan-alan itu. Beda kalau dengan guru langsung dijelaskan gini itu. Otodidak itu maka lama. Gitu. Yang lebih bagus adalah menggabungkan gitu kan, antara talaki mengambil ilmu langsung dan juga otodidak baca juga. Ya. Nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Karena man kana syekhuhu kitab, ya, barang siapa yang gurunya itu adalah kitab, maka banyak apa? Banyak salahnya tanpa disadari kan gitu. Tapi ya, ini adalah umurun nafi'ah. Yang pertama yaitu al-ilmu an-nafi'. Sedangkan umurun nafi'ah yang kedua adalah apa? Al-amalu as-salih. Ini Masya Allah syarahnya panjang ya. Al-amalu as-salih. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya, ikhwah. Ya. Naktafi hadzal qadar wa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.